Yo, what's up, sis Barto. Video kali ini gue pengen pengen sharing gitu, pengen cerita tentang gimana perasaan gue, terus perjalanan hidup gue menjadi seorang ayah. Jadi akhir tahun kemarin gue akhirnya punya seorang anak perempuan yang cantik, yang manis seperti bapaknya, cek gitu. Jadi ya itu ternyata menjadi seorang ayah tuh jujur gue seneng sih, karena kayak ngelihat gue versi kecil gitu, kayak gue tuh ngasuh orang yang mujizat sih kayaknya, kayak keajaiban gitu, tiba-tiba punya anak gitu yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa bentukannya bakal kayak gitu. Nggak kepikiran aja sih, gue yakin juga lu pasti yang yang sekarang udah punya anak, mungkin dulu kayak gue gitu, kayak tidak berpikir bahwa akan punya anak tuh ternyata seperti ini gitu. Seseru itu, semenyenangkan itu, serumit itu, pokoknya banyak cerita deh. Jadi, nah di video kali ini gue pengen cerita dulu nih dari awal dulu nih. Gue udah bikin catatan, harus lupa soalnya kalau nggak dicatat. Jadi, itu mungkin perkenalan awal. Jadi gue udah punya seorang anak perempuan, namanya Felicia Delvina Carvalho. Namanya Felicia, jadi Felicia itu, kalau kami kan Katolik, jadi harus ada nama baptis, dan kami udah pilih namanya Felicia karena setelah kita lihat cerita perjalanan hidupnya, jadi yang paling cocok adalah Santa Felicia gitu. Jadi kita ambil Felicia jadi nama depannya, sekaligus nama baptis. Nah, terus di tengah ada Delvina. Jadi Delvina, kalau kalian nonton videoku sebelumnya yang Liverpool, jadi Delvina itu diambil dari nama stadion kebanggaannya Liverpool. Nah, itu adalah Stadion Anfield. Nah, di stadion itu adalah kebanggaan Liverpool, jadi gue juga bangga karena akhirnya gue punya rumah baru, yaitu anak gue. Jadi namanya nggak Anfield namanya, cuma kayak diacak-acak gitulah katanya, akhirnya nemulah Delvina gitu. Jadi Delvina itu kalau dibalik-balik kata-katanya itu, hurufnya dibalik-balik itu jadi Anfield gitu. Itu terus Carvalho nama keluarga gue gitu. Jadi dia turun temurun lah itu, nerusin nama keluarga. Jadi Felicia Delvina Carvalho. Tapi kalau Delvina, kalau gue sih itu alasannya karena saking cintanya gue sama Liverpool. Tapi kalau istri gue, dia agak cocokologi dikit. Jadi Delvina itu diambil dari kata dolphin, yang artinya lumba-lumba gitu. Jadi dolphin itu kan, lumba-lumba itu punya kecerdasan yang lebih tinggi di antara hewan-hewan lain gitu. Jadi harapannya juga Delvina nanti menjadi manusia yang lebih cerdas dan memiliki IQ yang lebih tinggi gitu. Harapan adalah doa gitu kan. Jadi ya kita sebagai orang tua, selain ngasih nama juga kita punya harapan dan memberikan doa untuk anak kita gitu. Nah, itu namanya. Terus pertama kali gue tahu istri gue hamil, jadi waktu itu posisinya gini, bulan Februari itu kami menikah. Akhirnya kami bulan madu lah ke Bali gitu. Nah, pulang dari Bali itu istri gue tuh kayak mual-mual gitu. Sebelum mual, kalau nggak salah dia emosinya ini deh, rada tidak stabil gitu. Jadi kalau dulu kan gue berpikirnya mau mens kali ya, namanya juga cewek, kalau mau mens kan emosinya suka tidak terkendali gitu ya. Jadi akhirnya ya udah mau mens kali gitu kan. Tapi setelah berapa lama gitu, udah telat kok nggak mens gitu, tapi dia uring-uringan gitu. Terus selain uring-uringan, akhirnya dia mulai mual-mual gitu. Jadi setelah mulai mual-mual itu bingung kan, kenapa ya? Apa jangan-jangan hamil gitu. Akhirnya cobalah besoknya itu kan tes pack kan. Setelah dicek garis 2. Hamil. Jujur gue di situ nggak langsung happy kayak orang-orang gitu, kayak di film-film gitu. Tapi gue di situ agak deg-degan gitu, agak bingung gitu. Udah mulai loh langsung begitu tahu istri hamil, langsung pemikiran tuh overthinking lah gitu, kayak
wah biayanya gimana gitu kan, terus ekonominya, terus persiapannya, kasih makannya, terus apa namanya, ya banyak lah. Bisa nggak gue jadi orang tua gitu kan, tiba-tiba gitu baru juga nikah gitu, sebulan kemudian udah dicek terus hamil gitu kan. Jadi banyak pemikiran yang bikin gue bingung, kayak waduh mampu nggak ya gitu. Tapi sudah terjadi nih gitu. Itu reaksi pertama gue gitu sih sebetulnya, bingung gitu, karena gue sendiri khawatir gitu, terutama soal perekonomian gitu. Jadi gue bingung. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, setelah nemenin dia USG gitu, gue lihat sendiri dari setitik gitu setitik kehidupan itu. Dan waktu periksa ke dokter, itu dokternya langsung ngasih selamat kan, selamat sekarang sudah jadi ayah gitu. Wow. Wah, deg-degan juga sebetulnya dibilang kayak gitu. Cuma begitu gue lihat, waktu itu kan masih setitik ya, belum ada detak jantungnya. Jadi setelah berapa bulan ya lupa gue. Pokoknya waktu awal tuh kan kita ngelihat perkembangan janinnya kan, itu dari setitik kecil, terus kemudian kalau nggak salah sebulan sekali deh. Sebulan berikutnya kita lihat udah membesar gitu janinnya, udah terlihat lebih besar, terus membesar lagi, baru di situ kan ya dicek si detak jantungnya. Dan itu wah gila sih, bisa gitu ya manusia, benar-benar Tuhan luar biasa tuh gitu ya, manusia gitu bisa dititipkan di perut seorang wanita gitu, dan perkembangannya luar biasa sih. Itu gua waktu dengar detak jantungnya juga, wah benar nih, harus apa ya, harus siap nih gua nih gitu kan, jadi seorang bapak gitu. Karena di hari dokter bilang selamat jadi ayah, itu tuh sebetulnya kita juga udah jadi bapak sebetulnya. Kalau orang-orang kan ngasih selamat ke kitanya setelah anaknya lahir ya, tapi sebetulnya tanggung jawab kita sebagai ayah tuh udah ada saat titik kehidupan kecil itu ada gitu. Karena apa? Karena apa ya, ibu tuh kan, bayi itu kan ada di dalam kandungan si ibu gitu. Nah, kita sebagai bapak gitu, sebagai ayah juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan itu gitu. Jadi makannya si ibu kayak gimana, terus kesehatannya harus dijaga benar-benar gitu kan. Terus selain makanan, kesehatan, terus dari ini juga apa namanya, pokoknya pikiran gitu. Sebisa mungkin jangan dikasih banyak beban pikiran gitu kan. Pokoknya harus happy lah supaya perkembangan janinnya bagus gitu. Terus dua-duanya juga sehat gitu kan. Terus apalagi, terus ya kalau bisa kita lah yang ngerjain dulu kerjaan rumah gitu kan. Apalagi kalau nggak salah triwulan pertama itu kan masih ini ya, masih sensitif ya, apa ya bahasanya ya, pokoknya triwulan pertama itu yang harus dijaga benar-benar karena kandungannya kan masih muda ya, jadi resikonya juga masih tinggi gitu. Jadi untuk triwulan pertama, jadi ada 3 ya, triwulan 1, 2, 3. Triwulan 1 itu yang menurut gue emang sulit gitu. Jadi masa-masa yang gimana kita harus beradaptasi, apalagi si ibu nih yang di kandungan. Karena gue sendiri waktu nemenin istri gue itu di triwulan pertama itu dia ini jadi mual tuh. Mualnya sering banget gitu kan. Terus kedua itu dari makanan. Jadi nggak semua makanan bisa dia makan gitu. Jadi dia makan daging ayam gitu, itu dia muntah gitu. Terus kita coba lagi daging apa, daging sapi juga muntah gitu. Ikan gue lupa waktu itu bisa apa enggak ya. Tapi yang pasti di triwulan pertama itu dia cuma makannya sayur gitu. Jadi cuma sayur doang yang bisa masuk dan nggak muntah gitu. Nah, jadi selama triwulan pertama itu karena kami tinggal di Bandung, jadi makan yang namanya ada kehidupan, restoran kehidupan. Nah itu yang menyediakan makanan khusus vegan gitu. Nah jadi dulu tiap pulang kerja gitu, nggak langsung pulang ke rumah, jadi kita ke kehidupan dulu gitu buat beli makanan itu ya, sayur-sayuran itu. Karena di sana kan memang lauknya sayur semua gitu. Jadi kalau ada bentuknya daging pun itu jamur kalau nggak salah, jamur yang diolah jadi berbentuknya seperti daging gitu. Itu untuk triwulan pertama. Terus triwulan kedua sih udah mulai asik ya, udah bisa mulai makan apa aja gitu. Terus
ya udah mual-mualnya juga udah enggak sih kayaknya, udah triwulan gue udah paling enak sih triwulan 2, udah bisa enjoy lah gitu. Kelihatannya ya istri gue sih gitu kemarin, waktu triwulan 2 udah asik, udah bisa makan enak gitu. Jadi yang kemarin di triwulan pertama nggak bisa makan daging, di triwulan kedua udah bisa makan daging gitu. Jadi udah bisa makan enak lah gitu. Terus ke triwulan ketiga ini kan udah mulai hamil besar nih gitu. Terus di triwulan ketiga itu masih sama sih kalau nggak salah, masih sama kayak triwulan 2 udah enak. Cuma di situ udah mulai kayak senam hamil gitu. Terus apalagi ya, treadmill. Nah di situ kan di USG-nya pokoknya udah mendekati lahiran itu 2 minggu sekali. Kalau kemarin kan masih 1 bulan sekali ya. Itu masih segitu. Sebulan sekali, terus udah mendekati lahiran nih di trimester 3 ini udah 2 minggu sekali gitu. Nah untuk biaya USG-nya kemarin tuh karena kita di luar ini ya, di luar di luar rumah sakit gitu. Jadi waktu itu karena dokternya buka praktek sendiri, waktu itu gue nggak tahu sih, karena denger aja nama dokternya besar gitu, akhirnya gue pilih ke situ gitu. Karena waktu itu istri juga posisinya kan sambil kerja, jadi dia kayak ya nggak enak juga sih kalau harus cuti terus gitu kan. Akhirnya yaudahlah, gimana caranya cari yang sore itu, akhirnya ke tempat dokter itu tiap sore gitu. Kalau nggak salah waktu itu USG-nya 300.000 gitu. Nah tapi di bulan ke berapa gitu gue ganti ke dokter lain di rumah sakit, karena waktu itu udah bisa cuti lah, udah enak. Orang-orang kantornya juga udah pengertian, jadi akhirnya pindahlah ke rumah sakit gitu. Itu biayanya lebih murah, 180.000 gitu, lumayan ya gitu. Jadi waktu itu karena gue nggak tahu, kirain biaya rumah sakit sama biaya buka praktek di luar dokter itu sama, ternyata beda. Dan ya udahlah, karena udah dikasih cuti juga, kelonggaran gitu untuk kontrol terus bisa di jam kerja, jadi akhirnya ya udah kita di rumah sakit aja kalau kayak gitu. Dan untungnya tempat kerja gue juga ini dia ini menerapkan WFA. Thank you banget nih untuk kantor gue. Tapi gue juga bertanggung jawab ya. Jadi walaupun bisa kerja di mana aja, tapi pekerjaannya gue selesaikan dengan baik, terus tepat waktu, dan nggak ada masalah juga sih gitu. Jadi ya karena gue udah dikasih kepercayaan seperti itu, jadi ya gue harus bertanggung jawab lah dengan kepercayaan yang udah mereka kasih gitu kan. Nah jadi itu sih gue thank you banget, jadi gue bisa punya waktu untuk keluarga gue gitu. Jadi selain gue bekerja, gue bisa ada waktu untuk keluarga gue gitu. Jadi kerjaan tetap gue kerjain dengan baik, dengan benar gitu, tanpa berleha-leha gitu. Jadi gue tetap kerjain dengan baik gitu. Dan di satu sisi gue bisa punya waktu lebih untuk keluarga gue, nemenin istri gue dari awal sampai akhir tuh. Gue nggak pernah skip, pernah deh sekali kalau nggak salah, karena ada keluar kota gitu, tapi cuma sekali doang gitu. Sisanya gue nemenin terus gitu. Bahkan sampai di hari lahiran pun gue tetap nemenin istri gue tuh di rumah sakit gitu kan, 24 jam 25 jam gitu. Itu baru cuti di besoknya gitu, setelah istri gue lahir, anak gue lahir, istri gue melahirkan, baru besoknya gue cuti untuk istirahat di rumah gitu, karena nemenin istri gue yang lumayan lama pembukaannya gitu. Jadi waktu itu prosesnya memang panjang sih gitu, karena beda-beda ya tiap orang gitu. Kebetulan istri gue memang panjang gitu. Nah balik lagi nih tadi yang ke dokter, tapi itu biayanya hanya ini doang ya, untuk jasanya aja gitu. Jadi di luar itu ya ada bayar vitaminnya lah gitu, untuk si vitamin supaya janinnya tumbuh sehat, tumbuhnya bagus gitu. Namanya Osfit. Nah itu, kecuali yang lain gue lupa namanya apa aja, cuma yang paling inget sih tiap bulan itu pasti belinya itu Osfit gitu. Itu tuh kayak vitamin, banyak lah vitaminnya, multivitamin gitu. Emang untuk bagus sih. Kayaknya gue dari 2 dokter juga emang ngasihnya itu Osfit gitu. Nah terus setelah itu apalagi ya, bentar gue cek dulu. Persiapan
sebelum persiapan sebelum kelahiran anak. Jadi banyak yang dipersiapkan itu, buat nggak cuma mental ya, itu udah ya tadi ya. Jadi ini persiapan untuk bayi. Jadi kita pertama beli baju-bajuan. Itu bajunya kecil emang, cuma 15.000, 20.000 kayak baju tidur, kutung, terus celana pendek. Kecil sih, cuma satu setel. Berapa ya satu setel? 60.000 berarti. Kutung, baju sama celana. Anggaplah 60.000 gitu. 60.000 tapi belinya bisa 5, bisa 10. Banyak cuy, nggak kerasa. Padahal sepotongnya cuma 15.000 doang gitu. Tapi lumayan mahal gitu setelah ditotal. Karena emang kayak gitu sih. Makanya kalau misalkan kalian punya kakak, punya saudara, kalau misalkan masih bisa lungsuran gitu, pakai aja sih, karena kepakainya juga cuma sebentar gitu. Yap, sorry guys, jadi tadi ada iklan dulu. Tadi tuh udah sampai baju ya. Jadi ya gitulah, baju bayi itu memang murah, kecil gitu. Tapi kalau udah dibeli banyak, kerasa juga gitu. Harganya ternyata lumayan ya. Itu baru baju doang loh. Kalau misalkan kebutuhan bayi itu banyak. Yang pertama kalian harus beli sterilizer, terus warmer, karena itu bermanfaat banget. Apalagi sterilizer ya, bayi itu kan kalau misalkan minum dari DOT itu harus benar-benar steril. Kalau orang tua zaman dulu biasanya mereka direbus gitu kan. Jadi airnya, bukan airnya, botolnya, dotnya gitu, nipolnya, nah itu tuh direbus dulu. Supaya apa? Supaya steril gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah direbus, baru dipindah ke tempatnya lah pokoknya gitu. Yang penting harus direbus supaya steril. Nah, supaya nggak ribet gitu kan zaman sekarang, kita juga pasti banyak kerjaan ya. Jadi salah satu caranya yaitu beli sterilizer. Di sana banyak kok produknya. Ada kayak Little Giant, Panasonic, terus modelnya juga bervariasi banget. Ada yang diuap, ada yang UV. Nah itu terserah kalian. Kalau gue pakai Little Giant, yang dia itu sterilizer terus sama warmer juga gitu. Jadi kebetulan anak gue kan minum susunya dari DOT gitu. ASI eksklusif, cuma udah terbiasa pakai DOT, jadi maunya di DOT doang gitu. Nah itu bermanfaat banget. Jadi setelah botolnya dicuci, di steril di situ. Terus kalau misalkan mau manasin ASI-nya, yaitu ada warmernya di situ. Jadi udah multifungsi di situ. Itu mereknya Little Giant. Sebetulnya banyak sih merek lain, kalian bisa ya searching dulu di YouTube, terus pertimbangkan kalian mau model yang kayak gimana gitu. Sesuai kebutuhan aja. Itu terus apalagi selain itu, sterilizer, terus ini tempat tidur bayi juga itu pilihan masing-masing ya. Ada yang mau anaknya tidur di tengah-tengah orang tuanya, di atas kasur gitu. Kalau misalkan kalian tidurnya nggak banyak gaya sih, aman-aman aja ya kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan banyak gaya gitu, nggak bisa diem tidurnya, pindah sana pindah sini, takutnya kan khawatir ya bayi kenapa-napa gitu. Takutnya mana kalian tahu gitu, kalau yang lagi tidur terus tiba-tiba pindah posisi nimpa anak kalian gitu ya, walaupun bukan badan kalian tapi setidaknya tangan kalian gitu, nggak sengaja sih gitu, tapi kan bahaya untuk anak ya. Jadi beli itu baby box. Gua beli waktu itu Joy baby box travel illusion, pokoknya itulah mereknya. Jadi sebetulnya waktu itu biar bisa dibawa kemana-mana, tapi nggak kepake juga ternyata. Karena selama berapa lama ya? Iya, hampir 4 bulan itu nggak kemana-mana sih, karena khawatir ya gitu. Sekarang banyak banget virus, terus kayak manusia zaman sekarang rentan gitu, apalagi bayi kan belum banyak vaksinnya gitu ya. Jadi ya daripada kenapa-napa gitu, jadi ya udahlah mending di rumah aja gitu. Jadi baby box itu ya untuk di rumah aja gitu. Tapi secara fungsi itu bagus banget sih. Jadi kalau misalkan gua sama istri gitu udah nidurin si bayinya, ya udah kita pindahin ke baby box itu. Kita berdua ya tidur di kasur gitu. Kayak gitu aja tiap hari. Jadi ngelonin dulu bayinya baru pindahin ke baby box gitu. Baby boxnya juga bagus. Jadi di situ dia gua ini deh di link deskripsi lah. Nanti ditulis apa aja yang kebutuhan bayi yang selama ini gua beli online gitu.
Nanti kalian bisa lihat di sana. Itu dia si Joy Travel Coat itu punya tempat untuk ganti popok. Jadi biasanya gue kalau ganti popoknya nggak pernah diemper di kasur gitu. Jadi tinggal tarik di baby box itu ada alat, ada apa, tempatnya khusus, tinggal tarik di situ, simpan bayinya di situ. Jadi dia alasnya juga emang alas untuk ganti popok gitu. Jadi kalau kebasahan, kecipratan air nggak masalah gitu. Dia langsung kalian usap juga langsung kering gitu. Terus di sebelah kirinya juga ada tempat tisu, terus tempat popok. Pokoknya multifungsi sih. Harganya memang lumayan mahal, tapi ya itu karena dia multifungsi. Terus pokoknya gue sih mikirnya kalau bisa ada yang satu paket aja lah gitu, biar nggak ribet gitu. Dan ternyata ada kan. Nah masalahnya sekarang udah gue jual karena anak gue kan udah gede nih, jadi udah tidur sama kita gitu. Jadi posisinya gue, istri gue, baru anak gitu. Anak pokoknya di tembok lah, di pojok gitu. Terus kita batasin pakai guling gitu supaya dia nggak kabur gitu. Soalnya sekarang kan udah banyak gerak nih, udah mau 9 bulan gitu. Jadi dia udah banyak pergerakan lah, apalagi subuh udah bangun gitu kan. Ngoceh sendiri dia pagi-pagi gitu. Terus pas kita lagi di awang-awang gitu, tiba-tiba pas ngeliat, wah udah ini aja, udah jalan-jalan aja di atas kasur gitu. Betul, kasurnya juga gue sengaja nih beli yang 2x2 gitu supaya lebih luas. Terus nggak pakai ini sih, nggak pakai apa, dipan gitu. Jadi langsung aja diemper di lantai gitu. Soalnya kalau misalkan terlalu tinggi kan khawatir tuh bayi, apalagi takutnya mereka jatuh gitu. Karena sekarang aja kan anak gue lagi nge-explore nih. Untung sih sekarang badannya juga udah tinggi kan, jadi kalau dia jatuh nggak terlalu parah gitu jatuhnya. Terus sekarang udah bisa juga kaki yang turun duluan, dia udah mulai ngerti. Walaupun masih takut-takut sih dia untuk turun kasur sendiri. Ya masih belajar gitu. Terus selain itu ada apa lagi ya alatnya ya? Baby box udah, sterilizer udah. Terus ya biasalah perlengkapan bayi kayak sabun mandi, terus telon gitu. Yang telon juga penting ya supaya anaknya tetap hangat gitu, nggak kedinginan. Terus handuk bayi. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebetulnya perlengkapan bayi. Kalian mungkin bisa di list nih, calon ayah, calon ibu dari sekarang apa aja yang harus dibeli. Itu memang harus dibeli sih. Popok tuh penting banget tuh. Kalau popok gue dulu awalnya pakai Mami Poco, cuma direkomendasiin sama temen, katanya cobain Makuku gitu. Waktu itu awalnya sempat pakai Mami Poco gitu karena ya udah brand terkenal lah gitu, pakai Mami Poco. Nah terus pindah ke Makuku. Nah setelah pindah ke Makuku ini anak gue jadi anteng gitu. Jadi kalaupun pipisnya banyak gitu nggak rewel. Biasanya kalau pakai Mami Poco dia tengah malam tuh nangis gitu, mungkin karena popoknya penuh gitu, nggak nyaman ya, jadi nangis. Tapi kalau pakai Makuku, setelah pakai Makuku dia malah nggak rewel gitu, karena mungkin menyerapnya lebih bagus ya, terus jadi lebih nyaman juga gitu. Jadi dia akhirnya sampai sekarang gue pakai Makuku nih. Ya, waktu itu juga langsung beli banyak. Kalau misalkan kalian tahu ada influencer tuh yang ngitung berapa kebutuhan popok, nah gue langsung beli sampai 9 bulan sekian juta karena lagi ada rezeki sih, apa THR kan kayak gitu udahlah, daripada uangnya dipakai nggak jelas, mending gue beliin popok aja sekalian gitu untuk nyetok gitu kan. Karena emang popok mah pasti sih, apalagi kayak sekarang nih udah mulai banyak juga ternyata. Dulu waktu umur 6-7 bulan sih masih rada awet ya yang ukuran M gitu. Kalau sekarang udah banyak juga nih pipisnya, jadi udah sering ganti popok gitu. Jadi setelah makan tahu-tahu popoknya penuh, belum mau makan popoknya udah penuh gitu. Penuhnya karena ini sih, karena pipisnya gitu. Kalau buang air sih sekali 2 kali lah gitu, apalagi sekarang udah MPASI kan, jadi sehari itu sekali apa 2 kali lah gitu. Cuma yang banyaknya yang buang air kecilnya itu gitu, karena kan dia udah minum air putih juga tuh, minum sendiri dari sedotan gitu. Udah kita ajarin gitu untuk ngelatih otot mulut. Terus apa lagi ya bayi, kalau yang inti sih kayaknya itu ya. Terus kalau yang selain itu ya stroller juga dipakai karena bingung kan, di rumah terus juga jenuh gitu. Akhirnya
ya nyari tempat nongkrong deket rumah lah. Kebetulan waktu itu tinggalnya di Ciumbuluit. Di situ ada Cafe Nara deket rumah gitu. Jadi kita jalan-jalan pakai stroller gitu, si bayinya di stroller aja gitu, ngadem. Daerah sana juga banyak pohon sih, daerah Ciumbuluit atas, jadi kayak ngajak jalan bayi juga adem-adem aja gitu, enak aja udaranya gitu, nggak dilewatin kayak banyak motor mobil gitu, jadi udaranya masih fresh gitu, enak ngajak bayi juga jalan-jalan. Kalau di kota kan ini ya, kalau makanya sekarang gue ngambil mobil nih supaya terhindar dari polusi anak gue. Kalau misalkan pakai motor mengkhawatirkan juga sih, debu, knalpot, ya asap rokok, orang-orang perokok yang tidak tahu diri kan ngerokok di jalan, ya kan kayak gitu-gitu bahaya ya. Jadi gua khawatir, jadi akhirnya ya udahlah, walaupun sedikit memaksakan tapi buat anak gitu. Terus apa lagi ya, itu lagi perlengkapan bayi, terus mengikuti kelas persiapan jadi orang tua, nonton aja di YouTube paling. Terus kalau sekarang kan banyak pengetahuannya di Instagram gitu, di TikTok juga banyak reels sepotong-sepotong. Tapi saran gue kalau misalkan kalian nonton kayak gitu, itu masukin aja sebagai sebagai bahan pertimbangan, bukan bahan pertimbangan ya, apa istilahnya ya, jadi masukan aja lah gitu, bukan jadi penentu untuk pengambilan keputusan ya. Kalau misalkan pengambilan keputusan itu terserah kalian sendiri. Kalian yang tahu anak kalian kayak gimana, yang hafal kondisi anak kalian dari awal sampai akhir kayak gimana, itu kalian. Jadi saran gue jangan lupa untuk menambah referensi lain gitu, di baca buku lah gitu. Buku kayaknya lebih lengkap gitu, kalian jangan bandingin sama TikTok atau Instagram yang hanya 1 menit terus itu bisa menjadi menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Kayaknya jangan deh, mending kalian pikirin dulu baik-baik, karena setiap anak itu kan kondisinya berbeda ya. Jadi ya balik lagi, yang tahu kan kita sebagai orang tuanya, jadi pengambilan keputusan kembali ke kalian masing-masing gitu. Terus terkait beli barang nih, ini yang gue beli di HP gue ya, jadi kalau misalkan di istri gue kayaknya lebih banyak lagi deh perintilannya gitu. Nih yang pertama, waktu itu gue beli ini air purifier. Jadi air purifier ini fungsinya yaitu untuk menyerap debu. Udahlah, gue bahas di video gue sebelumnya, jangan lupa nonton biar kalian ke konten itu. Jadi air purifier gitu, itu untuk supaya udara di sekitar jadi jernih. Terus udah itu gue beli apa lagi nih, humidifier ya, karena gue udah pernah cerita juga di video itu kalau kondisi rumah kontrakan gue waktu itu kayak gimana. Jadi gue beli humidifier gitu untuk menyerap lembab, tapi tidak berguna karena rumahnya sudah tidak tertolong gitu. Terus apalagi ya yang gue beli ya, bentar ya sekalian dilihat ini, soalnya banyak. Oh iya, mainan anak juga kan, kayak gantungan tuh yang bunyi muter-muter gitu. Itu kan ini untuk melatih anak supaya kan dia tiduran terus tuh di baby box gitu kan, jadi kayak mendengar aja suara gitu, karena kan penglihatannya belum jelas gitu. Jadi ya itu kita harus stimulasi si bayi sih supaya dia perkembangannya juga bagus gitu. Jadi memang harus kita stimulasi lah intinya gitu. Terus ini buat ibunya nih, ASI booster, pelancar ASI itu penting banget buat ibu-ibu supaya ASI-nya melimpah gitu. Apalagi yang mau anaknya ASI eksklusif, kalau bisa sampai 2 tahun kan, supaya karena beda antara ASI dan Sufor itu pembahasannya mungkin bisa kalian lihat di dokter-dokter. Cuma yang gua paham, kalau ASI itu kan nggak ada tandingannya ya, karena itu kan ciptaan Tuhan gitu, melalui seorang ibu gitu yang memberikan ASI untuk anaknya. Jadi kalau kalian lihat di video juga pernah ada yang meneliti gitu. Jadi pokoknya bedanya ini aja sih, kayak jadi kandungan di ASI itu lebih lengkap daripada yang ada di Sufor gitu. Tapi bukan berarti Sufor itu jelek ya. Sufor itu bagus karena bisa menjadi substitusi lah untuk ASI gitu. Kadang kan kayak istri gue juga waktu itu sempat ASInya seret lah karena banyak pikiran ya, capek. Nah selama
ASI-nya berkurang itu ya udah kita pakai Insufor gitu. Jadi combine aja gitu. Akhirnya gue belajar sih jadi orang tua itu kita nggak bisa jadi yang idealis kayak ASI kalau nggak ada ASI gimana gitu kan. Anak gue kan waktu itu gitu, karena istri gue baru lahiran kan capek banget gitu ya kondisinya, terus ya ASI-nya nggak keluar gitu. Terus ya para pakar kesehatan sih bilangnya anak bayi masih bisa kuat sampai 3 hari gitu nggak minum ASI. Terus dalam hati gue, ya kali harus nunggu 3 hari dulu gitu kan. Terus waktu itu berpikirnya udah aja kasih Sufor dulu gitu selama ASI-nya belum keluar, sambil dia usaha gitu untuk pompa ASI-nya supaya ASI-nya keluar gitu. Tapi ya namanya orang tua baru gitu ya, kita kan dikasih penjelasan sama orang yang lebih paham soal kesehatan, ya manut-manut aja lah, apalagi istri gue gitu kan. Kalau gue sih berpikirnya waktu itu ya secara logikanya gitu ya, kalau misalkan ASI belum keluar ya udah pakai Sufor dulu sambil kita juga usaha gitu untuk keluarin ASI-nya gitu. Kalau misalkan sama sekali nggak keluar kan kasihan anaknya ya, masih 3 hari dibiarin nggak minum gitu. Nah waktu itu puncaknya akhirnya anak gue ya dehidrasi gitu. Setelah hari ketiga dehidrasi, terus udah mulai nguning karena kan dia di vakum, nguning. Terus ya udah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dikasih apa? Dikasih Sufor. Ya ketemu dokternya gue nggak bisa ngomong apa-apa sih. Bingung betulnya. Jadi akhirnya mungkin ini pembelajaran gitu buat kalian semua gitu. Coba cari dokter yang fleksibel aja gitu, jangan yang pro ASI banget gitu. Jadi carilah yang yang oke, di ASI bagus gitu, tapi Sufor is oke gitu. Jadi ke kalian juga enak gitu, nggak bikin pusing lah. Kalau idealis gitu malah jadi korban nanti anak kalian kayak anak gua gitu. Jadi jangan sampai lah. Soalnya kalau udah kejadian kayak gitu itu gua sakit hati banget sih. Karena waktu anak gua dehidrasi kan akhirnya diinfus ya supaya masuk cairan. Itu gua benar-benar sakit hati sih, karena selama gua hidup 30 tahun nggak pernah ada jarum suntik nih. Nggak pernah ada jarum suntik mas, sering kan. Karena kan divaksin kayak. Belum pernah ada jarum yang masuk untuk infus gua gitu. Anak gue baru 3 hari udah langsung diinfus. Makanya gimana nggak sakit hati coba ya kan. Jadi gue ya sudahlah, semoga nggak ada lagi yang ngalamin kejadian kayak gini gitu. Cukup gue aja gitu sama anak gue. Jadi masalahnya jadi gue ngerasa bersalah gitu kan ke anak gue nggak pengen lagi gitu ngerasain dia menderita gitu. Akhirnya vaksin juga gue milih yang paling bagus. Seperti itu gitu, saking gue merasa bersalah gitu ngebiarin anak umur 3 hari menderita mengalami rasa sakit seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya gue untuk vaksin milih yang lebih mahal lah, walaupun lebih mahal, tapi ya udahlah gue paksain, yang penting anak gue sehat gitu. Nah setelah itu ada lagi beli penutup mata. Jadi karena anak gua kuning kan, jadi disaranin dokter untuk berjemur gitu ya. Jadi kalau misalkan anak kalian juga kayak gitu, ingat berjemurnya pakai baju ya, tetap manusiawi gitu. Mungkin kalau orang zaman dulu kan ditelanjangin gitu, terus dibolak-balik di bawah sinar matahari. Kalau sekarang kan penelitian udah banyak ya. Jadi kita harus lebih paham lah emang gitu-gitu gitu. Jadi apalagi katanya kan matahari sinar UV-nya juga sekarang udah lebih lebih panas gitu, terus takutnya malah jadi penyakit apa gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu dipahami lagi lah sama kita gitu. Jadi emang harus update lagi nih kita jadi orang tua nih gitu. Nah orang tua zaman dulu kan pengetahuannya terbatas, sekarang kalau kita sendiri sekarang malah tanpa batas gitu kan. Kalian mau nyari apa aja juga di Google dapet. Apalagi kalau tentang sinar matahari di bawah jam 10, terus ada juga yang bilang di bawah jam 9. Nah itu silahkan baca-baca lagi lah. Itu terus apalagi nih, bedside bell itu yang tadi ya, yang gantungan yang di atas yang bunyi untuk simpen di baby box. Terus ini kapas juga, kapas yang bulat-bulat itu untuk cebok bayi, cebok kalau misalkan dia buang air besar gitu, kapas bulat. Terus tisu kering juga. Terus dot kalau butuh pakai dot.
empeng gitu. Ya, kalau misalkan anak bayi kan kalau malam suka nangis gitu, jadi dikasih empeng gitu biar apa namanya, biar tenang lah gitu. Cuma empeng juga kan harus kalian baca-baca lagi lah. Ada empeng yang bisa ngerusak gigi nantinya kalau kelamaan, terus ya banyak lah pokoknya. Itu juga, jadi kalau misalnya gue bahas sekarang panjangan gitu, jadi ini kalian searching aja lah, gue bahas yang umumnya aja gitu. Terus selain itu apa lagi, bantal bayi juga ya, bantal peyang itu juga pro kontra juga. Ada yang bilang bantal peyang justru bikin kepalanya jadi datar, kalau nggak pakai itu malah jadi peyang. Ya silahkan, kembali ke ini sih, keputusan kalian masing-masing aja maunya kayak gimana. Terus ini juga beda ya, apa namanya, deterjen untuk bayi juga gue pakainya Sleek gitu. Jadi pakai itu karena memang khusus kan, kulitnya bayi itu masih sensitif, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nggak bisa sembarangan deterjen, apalagi deterjen dewasa untuk kita itu. Jadi nggak bisa ya, harus dipisah. Terus cucinya juga harus cuci manual, dikucek sendiri gitu supaya lebih bersih. Kalau di mesin cuci takutnya ada serat-serat kain tuh nempel ke bajunya, malah jadi ini bahaya untuk pernafasan gitu. Terus gue juga beli freezer karena untuk stok ya, karena kan istri gue waktu itu masih kerja gitu, jadi stok ASI-nya itu kalau misalkan di freezer kulkas tuh kan kapasitasnya kecil gitu, terus kecampur juga sama daging malah jadi bau. Jadi akhirnya beli aja merek LG, satu pintu khusus untuk freezer itu doang, untuk ASI gitu. Itu terus baby liquid cleanser tuh buat pencuci botol, itu jangan pakai Sunlight ya, pakai Sweety, itu khusus untuk bayi. Sekali lagi khusus untuk bayi. Ya emang kayak gitu sih, buat bayi spesial gitu, jadi nggak umum kayak kita gitu. Nanti sih kayaknya sampai umur 6 bulan gitu, atau 9 bulan, 1 tahun. Kalau sekarang sih anak gue umur masuk 9 bulan masih pakai deterjen bayi yang gitu-gitu khusus, karena kemarin baca-baca masih belum sih, nanti mungkin di atas 1 tahun baru kita udah samain pakai deterjen yang sama gitu, softener juga sama. Nah terus gini, waktu itu gue sempet tuh, anak gue tuh kan susah banget nyusunya gitu, tapi ketika ditimbang di rumah sakit itu beratnya kayak nggak naik-naik gitu. Jadi dari bulan 1 ke bulan 2, bulan ketiganya itu naiknya paling cuma berapa, 100 gram gitu. Jadi akhirnya karena ngerasa ada yang janggal gitu, jadi beli timbangan sendiri Onemed gitu. Setelah ditimbang ternyata bener, kayak ada selisih gitu. Kayaknya yang di rumah sakit sih yang rusak karena udah keseringan dipakai kali ya, jadi terus produk lama mungkin jadi punya dia rusak. Akhirnya karena kayak gitu gue beli timbangan sendiri, dan akhirnya sebelum ditimbang di rumah sakit jadi kita nimbang sendiri di rumah. Dan sampai sekarang pun berguna banget sih, jadi kita bisa mantau nih kadang anak karena nyusunya susah turun apa enggak berat badannya. Kalau enggak kan berarti ya masih aman lah gitu. Terus apalagi MPASI gitu, kalau misalkan emang GTM gitu tapi selama berat badannya nggak turun atau tetap stabil sih aman-aman aja ya gitu. Terus apalagi ya, setelah itu Makuku diapers ya itu ya tadi, Makuku beli banyak. Terus sabun cuci piring, oke. Car seat akhirnya gue beli car seat ya, karena di mobil untuk keamanan gitu, daripada digendong sama ibunya gitu, khawatir kan takutnya kenapa-napa gitu. Karena gue kan bawa mobilnya belum jago-jago banget kayak kalian lah gitu. baru bisa bawa mobil, jadi menurut gue penting banget. Terus untuk orang Indonesia nih gue kasih tahu ya, kalau di luar negeri kan kita udah tahu itu pakai car seat itu kan wajib hukumnya gitu, kalau enggak pasti ditilang gitu. Nah makanya gue beli ini tuh supaya yang pertama aman, terus kedua nyaman juga buat bayinya, karena digendong terus sama emaknya kan juga repot ya, nggak nyaman buat ibunya atau bayinya juga, karena kan di jalan harus sambil pumping juga gitu. Jadi mending anak taruh di car seat terus si ibunya sambil pumping gitu. Nah ini tuh menurut gue penting banget, jadi harus diedukasi ya. Jadi kalau misalkan pakai mobil
sebisa mungkin pakai car seat kan banyak pilihannya. Terus kalau misalkan nggak bisa beli yang baru, beli yang second aja. Gue juga belinya yang second kok gitu, nggak harus baru, yang penting manfaatnya kan sama, fungsinya sama gitu. Yang penting sih itu untuk keselamatan anak gitu. Jadi kita orang Indonesia ini harus berpikirnya apa ya, jangan berpikir gampang terus kayak waktu itu pernah lihat sih ada yang komen, wah anak lebih nyaman di pelukan ibu. Ya iya sih, memang lebih nyaman di pelukan ibu, cuma dalam hal sedang berkendara di dalam mobil gitu jauh lebih aman pakai car seat. Karena biasanya waktu itu pernah gue coba juga tuh mau jemput ibunya gitu kan, karena kondisi lagi hujan gitu kan, kasihan ya kalau misalkan dia harus hujan-hujanan naik motor gitu dan macet-macetan. Jadi ya udah kita jemput gitu, akhirnya ya udah anak gue simpan di car seat, di baris kedua gue bawa mobil gitu. Anaknya mah anteng aja sih gitu, jadi memang harus dibiasakan dari kecil gitu supaya dia anteng gitu. Cuma memang waktu dalam keadaan macet, nah itu anaknya rewel. Entah kenapa sih jadi pertanyaan juga sebetulnya, kalau misalkan jalanan lancar tuh anak tuh tenang gitu, kalem, bahkan bisa tidur gitu. Tapi kalau kondisi lagi macet tuh, waduh, rewelnya minta ampun dah, ya kan? Entah kenapa, namanya juga anak-anak, nggak usah kita cari tahu lah. Harusnya kita yang lebih memahami itu ya. Jangan kita yang maksain anak supaya dia nggak rewel terus di shut gitu. Janganlah. Biarin aja, namanya juga anak-anak, mungkin karena lagi macet, bete gitu, kalau lagi jalan kan enak, terus bisa liatin pemandangan gitu ya, mungkin karena itu. Nah jadi itu pentingnya car seat. Semoga kalian juga yang udah nonton video ini jadi tercerahkan lah, jadi oh ya penting lah. Car seat murah-murah kok, nggak usah cari yang baru, cari yang bekas juga, toh sama aja kan dipakainya cuma gitu-gitu doang, paling kotor aja sih biasanya karena anak kan sambil ngemil sambil minum susu ketumpahan. Tapi kan zaman sekarang juga udah ada laundry car seat gitu, jadi ya nggak usah khawatir, tinggal dicuci juga bersih lagi kok gitu. Yang penting anak kalian aman gitu, nyaman. Jadi terus pakai car seatnya juga jangan lupa nanti posisinya dibalik ya. Kalau kita kan kayak gini duduk menghadap depan, tapi kalau anak masih sampai umur berapa ya, sampai umur 12 atau sampai berat badannya 9 kilo itu menghadap belakang dulu ya. Jadi car seatnya kalian putar ke belakang, jadi dia menghadap ke kursi, si anaknya menghadap kursi gitu. Makanya gue beli yang kayak beginian nih. Mana ya? Nah, gue beli yang kayak gini, cermin di belakang. Nah itu tuh fungsinya ya untuk ini, dia digantung di di sandaran leher gitu, di baris kedua. Supaya supaya gue bisa mantau nih bocah lagi nangis apalagi anteng gitu kan. Nah gitu ya, jadi biar bisa ngeliat ke belakang lah dia lagi ngapain gitu. Itulah fungsinya mirror tadi ya. Terus beli apa lagi? Gue beli apa lagi ya, kayaknya udah deh itu doang. Sisanya buat ini pelindung telinga kayak headphone gitu untuk bayi. Jadi anakku tuh kan sensitif banget ya, jadi dia kalau misalkan ngedenger suara-suara dikit aja suka kebangun gitu, atau enggak kalau lagi nyusu gitu suka ada distraksi kecil aja dia suka nggak fokus lagi, suka malas lagi nyusunya. Jadi gue beli aja pelindung telinga itu. Jadi itu juga sebenarnya fungsinya banyak sih. Jadi selain untuk biar dia fokus, jadi nggak dengar suara bising, itu misalkan kalau kita naik pesawat itu biasanya dipakai juga tuh sama orang-orang yang suka bawa anak naik pesawat, itu suka pakai itu karena kan naik pesawat berdengung ya, kasihan kan anak kecil di kupingnya kenapa-napa. Jadi jangan lupa kalau kalian mau kemana-mana juga beli itu tuh, namanya Baby Buns, ada sih mereknya, terkenal lah, di mana-mana juga ada. Cuma saran gue mending beli online karena lebih murah. Kemarin tuh gue sempat searching ke toko perlengkapan bayi gitu kan, harganya lebih mahal, bisa hampir 100.000 sih. Jadi mending beli online aja lah. Online juga sebenarnya di ininya asli sih, di official gitu, jadi pasti asli juga gitu. Sayang aja gitu kan, lumayan kita sebagai orang tua harus ngirit kan. Pokoknya pinter-pinter lah ini, nyari yang murah tapi berkualitas tapi asli gitu. Terus selain itu beli apa lagi ya? Oh, silikon, karena kan dia udah MPASI ya, jadi pakai silikon gitu supaya makannya jadi lebih rapih gitu, nggak berantakan ke baju itu. Terus beli apa lagi, kalau untuk bayi itu doang kayaknya. Terus kalau udah MPASI ya itu
perlengkapan kayak piring, sendok, mangkok. Terus ada juga mangkok kaca tuh yang bisa disimpan di kulkas gitu. Nah, jadi buat ibu-ibu yang masak dari pagi buat makan anaknya sampai ASI itu, jadi masukin ke wadah itu, masukin ke kulkas, terus nanti kalau anaknya udah mau makan baru tinggal diangetin gitu. Ada wadahnya kaca, tapi waktu itu belinya nggak online sih, waktu itu belinya langsung ke toko gitu. Kayaknya dari gue itu doang sih, terus mungkin dari istri mah banyak lah gitu. Kalau gue sih kemarin baru belinya ini baju renang gitu, sama ban pelampung gitu supaya ngapungnya sama popoknya gitu. Jadi gue pengen ini sih, pengen apa ya, pengen ngenalin anak gitu ke kolam renang. Jadi kalau mau nyari kolam renang juga katanya kalau bisa yang hangat gitu supaya anaknya gak kedinginan gitu. Jadi gue juga kebetulan beli baju swimsuitnya juga yang thermal baju renang anak gitu. Jadi yang katanya kalau misalkan bayi pakai jadi tetap hangat gitu. Jadi kalau misalkan dia keluar dari kolam renang, badannya juga masih tetap hangat gitu, gak akan kedinginan gitu. Jadi ya swimsuit banyak sih teknologinya, apalagi yang kayak sekarang ini kan yang gue beli kayak gitu, lumayan lah gitu. Nah terus beli apa lagi, beli popoknya jangan lupa, karena popok untuk renang itu beda ya sama popok yang biasa gitu. Jadi kalau misalkan popok yang biasa nanti malah bocor gitu, malah mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain gitu. Jadi beli yang khusus untuk berenang gitu. Ada kok popok banyak di online juga banyak. Cheers nih, mereknya juga Cheers. Terus beli apa lagi? Push Walker, tapi belum gua pakai lagi sekarang karena kemarin gua baca katanya anak umur segini tuh harus lagi senang-senangnya merangkak gitu. Jadi jangan diajarin terlalu cepat untuk bisa berjalan. Emang ngegemesin sih ngelihat anak kecil bisa jalan gitu, lucu gitu. Tapi kalau kecepatan juga ternyata banyak aspek yang mempengaruhi nanti ke depannya. Jadi takutnya anak jadi nafsu makannya jadi berkurang, terus jadi jadi lebih hiperaktif katanya gitu sih gitu. Jadi ya udah sementara gue simpen dulu aja buat nanti gitu dipakainya. Terus itu aja sih paling, sisanya mainan anak yang kayak begini, spinner ini nyari di Tokopedia juga, di Shopee juga pasti banyak. Ini juga buat nempel di kaca gitu. Jadi kalau anak lagi di car seat, anak kan suka rewel gitu kalau lagi bengong. Kalau misalkan kalian ada punya mainan yang bisa digantung tuh, yang tadi bunyi-bunyian itu, kalian bisa sangkutin di gagang yang di atas mobil ini, digantung situ, jadi anak melihat dari atas car seat. Atau kalian beli yang kayak ginian juga bisa, nanti tinggal tempel di kaca, jadi anak juga sambil ngeliatin pemandangan sampai liatin spinner gitu. Lumayan, selama ini dipakai sih berguna banget ya. Anak gue juga jadi nggak rewel gitu, dia enjoy aja sih selama di dalam mobil gitu. Semoga bermanfaat juga buat anak kalian gitu barangkali ya. Kita nggak tahu ya, kalau misalkan nggak kita coba, apa aja lah kita coba aja. Kalau berhasil syukur, kalau gagal ya berarti anak kita emang nggak mau gitu, bukan berarti sia-sia gitu. Kita lungsurin aja ke orang lain gitu. Terus kemarin juga pernah beli ini bouncer tuh jadi baby swing gitu, yang kalian taruh anak kalian, terus itu alatnya otomatis mengayun gitu. Jadi kalau orang tua zaman dulu kan macem-macem lah ya, dia pokoknya diayun gitulah. Nah kalau yang sekarang kekinian ada baby bouncer gitu, jadi tinggal pakai gitu doang gitu. Jadi kalian simpen anak kalian, terus tinggal diatur kecepatannya, swing gitu. Jadi anak juga bisa tidur nyenyak gitu. Kalian tinggal beraktivitas. Terus ada seat beltnya juga gitu, jadi nggak usah khawatir anaknya takut jatuh. Terus di situ juga ada pengaturan waktunya mau berapa lama. Tapi setahu gue kalau bouncer jangan lama-lama sih, paling 15 menit udah itu, terus pindahin ke kasur gitu supaya dia nyaman. Karena kan bouncer posisinya nggak lurus ya, dia bengkok aja gitu, kayak duduk, posisinya kayak duduk aja gitu. Jadi bukan duduk juga sih, tapi agak selonjoran gitu, jadi nggak full tiduran gitu. Jadi jangan lama-lama, 15 menit langsung kalau udah lelap pindahin ke kasurnya dia gitu. Itu ada pengaturan waktu sama musiknya juga. Waktu itu mereknya apa ya, Sugar Baby apa kalau nggak salah. Jadi punya banyak sih, kalian bisa pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Yang pasti budget penting banget.
Kalau secara fungsi sih sama aja sebetulnya, cuma mungkin lebih ke ketahanan ininya barangnya ya, awet apa enggaknya, terus yang gitu-gitu. Mungkin second juga cukup ini sih, selama masih bagus jangan lupa dicek dulu aja gitu. Nah terus setelah itu perasaan campur aduk saat menghadapi masa persiapan ini, ya emang ternyata gimana ya, jadi menjadi orang tua tuh ternyata yang gue pahami setelah sekian lama gitu menjadi orang tua, ternyata menjadi orang tua itu tidak semudah itu, tidak semenyenangkan itu, tidak sesulit itu juga gitu. Jadi selama kita menjalaninya enjoy gitu ya. Terus belajar dari kesalahan gue waktu itu yang overthinking gitu menghadapi kehadiran si buah hati gitu. Jadi sekarang sih gue udahlah enjoy aja lah gitu. Kalau harus nyari duit banyak untuk dia, ya udah rezeki dia gitu kan kita percaya ya yang namanya anak tuh kan titipan Tuhan gitu. Jadi kalau kita lagi nggak punya duit, ya bilang aja sama yang nitipin gitu. Tuhan, ini buat beli susu, tolong kasih rezekinya gitu. Rezeki mah dari mana aja juga ada gitu. Yang penting kita cari, ya kan? Jangan hanya berdoa juga bagus, tapi jangan lupa untuk selalu usaha, karena salah satu cara Tuhan untuk ngasih rezeki ke kita yaitu lewat usaha-usaha yang kita lakuin gitu. Kalau misalkan kita hanya berdoa dan nggak mau usaha, datang dari mana coba rezekinya, ya kan? Jadi ya itu, rezeki anak memang sudah ada bagiannya, jadi jangan khawatir. Mungkin adalah saat-saat yang nggak masalah sih, namanya juga manusiawi ya. Akan ada saat dimana kita lagi down gitu, lagi pusing, lagi lagi merasa di titik terendah gitu, tapi tetap semangat lah gitu, karena ini tuh udah jalannya Tuhan gitu, dan dia ngasih ini ke kita tuh karena dia yakin kita layak untuk menjadi orang tua gitu. Dan anak yang dititipkan juga kan mereka bukan keinginan mereka kan untuk lahir ke dunia ini gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita menjadi orang tua yang menjadi teladan lah buat anak kita gitu. Walaupun di keadaan yang sulit, ya kita harus tetap teguh ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu gitu, tetap berdoa sama Sang Pencipta gitu, supaya kita tetap kuat, karena emang sulit sih, apalagi karena ini adaptasi ini kan kita nggak pelajarin di sekolah ya, nggak ada sekolahnya gitu. Jadi mau nanya ke orang tua juga beda kan ininya, ajarannya beda gitu, antara yang dulu orang tua alamin sama yang akan kita alami sekarang itu beda gitu. Jadi memang harus dipelajarin lagi gitu. Itu tuh sendiri kan kita pelajarinnya memang harus ada kayak ada sedikit kesalahan gitu, dari situ kita pelajarin gitu kan. Di kayak kalian nih, belajarlah dari kesalahan gue yang tadi gue bilang gitu, tentang fleksibilitas itu, mau ASI mau SUFOR ya so-so lah gitu, terserah kalian gitu, pilihan sih terserah kalian gitu. Cuma gue ngasih tahu dari sisi gue yang pernah mengalami kesulitan gitu. Pada akhirnya ya terserah kalian, apa kalian mau tetap idealis pro ASI silahkan, mau SUFOR aja silahkan, mau combine ya terserah kalian gitu. Nah terus kekaguman dan rasa tanggung jawab, ya emang kagum sih waktu pertama kali dengar suara nangisnya gitu ya di rumah sakit. Nangis sih gue bener, karena gue nggak nyangka gitu, bayi itu, janin itu yang di dalam kandungan yang selama ini gue ikut merawat walaupun secara tidak langsung, tapi gue tetap menjaga gitu. akhirnya lahir gitu, sedih sih. Apalagi waktu istri gue lahiran kan lumayan lama banget tuh, pembukaan 1 sampai pembukaan 10 tuh 25 jam. Karena memang waktu awal sih cepat, 1 sampai 8 cepat, udah di angka 8 sampai mau menuju ke 10 itu udah capek kayaknya dia. Jadi drop gitu, terus kayak pembukaannya lama banget kan, setiap setengah jam tuh dicek kan, pembuka sejam kalau nggak salah, sejam ya, tiap jam tuh dicek gitu. Akhirnya karena dokter juga udah ngeliat kondisinya lemes banget mungkin apa gimana, terus dikasih induksi lah, akhirnya dibantu. Terus ya jalan terakhir itu di vakum gitu. Jadi anak gue tuh lahirnya memang jam 22.20 gitu, lahirnya tuh jam segitu gitu, di tengah malam udahlah vakum gitu. Akhirnya
lahirlah seorang bayi perempuan yang nangis. Gue juga nangis, istri gue nangis. Aduh, dokter di situ langsung melukin gue ya. Dan perasaan itu tuh kayak apa ya, nggak terbayar lah. Perasaan itu tuh kayak, wah, terima kasih banyak tuh buat dokter yang udah bantuin gitu kan, yang ngasih semangat gitu, yang udah ngebantuin sampai lancar semuanya gitu. Itu dokter emang terbaik sih. Namanya Dokter Adrian di Boromeus. Kalian harus ke sana. Rekomendasi dari gua nih. Mudah-mudahan kalian juga cocok nanti sama dia. Orangnya baik, terus ramah juga gitu. Nggak yang judes, enggak judes. Terus nggak yang pelit informasi, nggak, dia suka ngasih edukasi gitu. Jadi emang begitu kita pindah ke beliau nih, emang udah klop sih. Sebetulnya dari waktu pertama cek tuh ke dia dulu gitu. Yang tadi gue ceritain, dia nyelamatin gue. Selamat, Anda sudah jadi ayah gitu. Sebenarnya dia gitu, cuma karena waktu itu ya itu kondisi yang istri belum bisa cuti gitu. Jadi pindah dulu ke dokter yang buka praktek di luar gitu. Akhirnya balik lagi ke dokter ini, emang takdirnya harus kayak gitu sih ya. Terus perkembangan bayi juga sekarang, wah cepet banget sih. Jadi bayi itu kalau misalkan kita stimulasi, dia tuh perkembangannya juga bagus gitu, cepet gitu. Jadi kalau bayi baru lahir gitu kan, kalau nggak salah diajarinnya tummy time dulu kan. Jadi tummy time tuh kalian tengkurepin supaya leher dia tuh tegak gitu. Awalnya juga gitu, bayi gua tuh wah jatuh-jatuhan terus gitu ya. Tapi setiap kita latih terus lama-lama tegak gitu kepalanya gitu, tegak. Terus setelah itu diajarin balik badan, terlentang gitu, dari tengkurap ke terlentang. Itu juga diajarin lagi. Jadi memang kita harus ngajarin dia gitu. Jadi kayak gua sendiri ini mempraktekkan gitu. Jadi bodo amat culun-culunan blon-blonan, nggak masalah, yang penting anak gua pinter. Itu ya, dari terlentang, tengkurap, gua kasih tahu nih, kasih tahu aja gitu, walaupun dia nggak ngerti mungkin, tapi dari intuisi mungkin paham. Kasih tahu gitu, dari tangan kanannya yang dorong badannya, terus tangan di bagian badan kirinya ikut ngedorong gitu, yang gitu-gitulah. Walaupun menurut orang-orang ngapain gitu kayak gitu, tapi gue yakin sih orang di dalam kandungan aja, di janin aja kita ngobrol sama dia ya kan, dia udah tahu suara kita gitu. Jadi terus mungkin secara fisik dia belum ada, tapi secara secara koneksi batin gitu dia udah ada gitu kan. Jadi itu sih cosmic connection antara kita sama anak gitu. Jadi stimulasi terus aja gitu. Itu terus diajarin terlentang, terus setelah itu diajarin duduk ya, kalau nggak salah duduk dulu deh. Duduk supaya tegak gitu, apalagi mau mendekati 6 bulan gitu kan. Jadi kalau misalkan lehernya udah kuat, kalau lagi tummy time, terus diajarin merangkak udah bisa, terus diajarin duduk gitu supaya tegap duduknya. Jadi kalau dia udah duduk tegap, berarti dia udah siap makan juga kan gitu. Karena kan makan harus di baby chair ya, supaya ngajarin disiplin gitu. Terus nanti juga ada waktunya 30 menit gitu, nggak boleh lebih dari 30 menit. Makan beres nggak beres, selesai gitu. Itu terus setelah itu diajarin apa lagi? Diajarin merangkak. Ya merangkak juga kita ajarin, sama gue juga turun tangan langsung ngajarin caranya merangkak, kaki tangan dulu ini, terus maju kaki, ikutan gerak. Nah sekarang anak gue kan udah tahu merangkak, mau buset, kagak bisa diem cuy. Ngerangkak aja terus, apalagi sekarang udah mulai bisa berdiri gitu kan, walaupun berdirinya nggak berdiri sendiri, jadi dia masih pegangan gitu, kayak pegangan ke lemari, pegangan ke pagarnya dia gitu. Jadi ya diajarin kayak gitu, jadi dia sekarang udah lincah lah gitu. Kalau ngelihat mainannya tuh di kontainer dia, wah dia diacak-acak sama dia, dikeluarin semua gitu. Terus isi dalam tas diacak-acak gitu. Make up maknya juga udah diacak-acak sama dia, udah rusak satu. Ya namanya anak-anak ya, biarin aja, biar dia explore, itu namanya explore ya. Jadi kalau orang bilang anaknya nakal, enggak lah. Namanya anak-anak gitu kan, pengen explore, kepo, sama kayak kita kalau orang gede kepo gitu kan. Jadi kan pengen tahu, pengen explore gitu kan. Gitu-gitulah, namanya juga lagi belajar gitu, baru hidup di dunia, baru lahir 9 bulan, jadi pengen tahu ini itu, ya biarin aja gitu. Yang penting tetap kita awasin ya, takutnya misalkan pas dia lagi berdiri terus tiba-tiba jatuh gitu kan, kepalanya itu kan harus kita jaga ya. Sekarang juga ada sih pelindung kepala gitu kan, kalau di online banyak lah kayak gitu-gitu. Terus tas juga tuh ada tuh, cuma gua nggak beli sih, jadi
kayak dipakein tas, tapi belakangnya kayak punduk kura-kura gitu. Jadi kalau anak jatuh, si bantalan itu tuh nopang badannya si anak gitu. Macam-macam sih gitu. Terus perkembangannya itu, terus sekarang lagi itu sih, lagi seneng nyobain berdiri sendiri dia. Jadi kadang pegangan sama gua gitu, begitu udah berdiri terus dilepas tangan gua gitu. Wah masih goyang-goyang. Terus sekarang sih udah lama, dia udah hampir 5-10 detik gitu, udah itu jatuh gitu. Bagus perkembangannya ternyata. Ini memang harus stimulasi sih gitu. Jadi mumpung kita orang tua masih punya waktu gitu ya, ada waktu untuk anak gitu, manfaatinlah quality time itu, ajarin gitu. Karena anak pasti senang banget lah. Kalau gue juga cuma ketawa-tawa nggak jelas aja, anak gue ikut ketawa gitu. Dan dia tahu sih kayaknya senang aja gitu, dia ada orang tuanya gitu, seru gitu. Itu anak kecil tuh ternyata seru itu. Kocak. Nah terus apalagi pertumbuhan, perkembangan, oke. Rasa tanggung jawab yang semakin menguat, ya emang apalagi sebagai orang tua ya. Tapi rasanya tidak menyesal sih, bukan rasa menyesal gitu. Jadi tanggung jawab ini yang datang ini bukan jadi rasa sesal, tapi jadi motivasi gitu. Makanya bener sih orang tua yang di luar sana, dulu mungkin waktu kita kecil kita dengar yang penting buat anak dan istri gitu, yang penting anak bisa ini, yang penting anak itu. Dan ternyata gue ngalamin sekarang sih, dan emang kerja keras dan banting tulangnya gue saat ini tuh emang buat anak gitu. Tapi bukan jadi beban yang menyiksa gue gitu, tapi jadi beban yang menyenangkan lah gitu. Jadi nyari duitnya juga happy aja sih gitu, walaupun makin berat tanggung jawabnya gitu kan. Apalagi nanti kalau udah mulai sekolah gitu, pendidikannya, terus pokoknya harus disupport sih. Mudah-mudahan ibunya bisa kerja lagi sih. Jadi banyak yang harus kita support kan, dari buku pelajaran, terus nanti lesnya dia kayak gimana, terus kalau misalkan dia hobi musik atau olahraga itu kan kita harus support ya. Jadi semoga sih nanti bisa terpenuhi lah yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita cari cara lain lagi nanti lah. Mudah-mudahan pasti akan ada aja caranya gitu. Terus apalagi ya, tantangan seperti kurangnya tidur. Ya waktu awal-awal ya sih kurang tidur gitu. Kayak karena kan bayi itu harus nyusu setiap 2 jam gitu, 2 sampai 3 jam gitu. Sedangkan istri gue kan capek gitu, jadi kadang gue suka gantian gitu sama dia, tengah malam bangun gantian nyusuin. Itulah gunanya pakai dot tuh, jadi bisa ngebantuin istri lah. Jadi gue juga waktu itu bingung sih gimana caranya ya ngebantuin istri, orang waktu itu harus DBF gitu, harus nyusu langsung gitu dari payudara ibunya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah pakai dot gitu, jadi gue bisa bantu gitu supaya dia nggak capek banget gitu. Jadi dia juga nanti bisa sekalian pumping untuk next ASI berikutnya gitu. Terus pekerjaan juga ya memang rada ini ya, membagi waktu tuh benar-benar managing time tuh, karena pekerjaan kan lagi banyak-banyaknya juga, ada lagi high season banget gitu kan. Terus anak juga lagi butuh perhatian banget, jadi ya itu sih mempelajari ngatur waktu. Jadi memang harus itulah pinter-pinternya kita untuk memanage waktu gitu. Terus kalau misalkan anak lagi tidur, ya usahain kita juga istirahat gitu. Mungkin memang nggak bisa tidur, tapi istirahat lah gitu. Sebisa mungkin, sesempat mungkin istirahat gitu. Jangan lupa minum vitamin juga gitu. Terus kalau begadang, buat kondisi rumah juga jadi ini ya, jadi nyaman gitu, jadi hangat gitu. Terus jadi walaupun begadang gitu, tapi nggak begadang yang jadi penyakit gitu. Karena puji Tuhan sih gue selama begadang nggak pernah sakit gitu, karena gue pikir khawatir gitu, misalkan takut masuk angin ya, berarti sebelum masuk angin ya harus minum tolak angin dulu gitu, atau enggak minum redoxon, CDR, atau kalau misalkan udah tumbang minumnya imbus biasanya gue, supaya balik lagi gitu. Karena nggak bisa lama-lama sakit nih kalau udah jadi orang tua gitu. Kasihan ke anak gitu. Waktu itu gue pernah gitu kan, kayak flu gitu. Akhirnya ngurus anak pakai masker gitu kan. Sedangkan anak kalau gue pakai masker nangis gitu, karena takut kan nggak ngenalin siapa karena ketutupan masker gitu. Jadi harus cepet-cepet sembuh gitu. Terus
tidur juga, jadi tidur di luar gitu kan, anak tidur di dalam, guenya tidur di luar gitu. Yang kayak gitu-gitulah jadi tantangannya, apalagi ekonomi juga kan. Bingung juga sebenarnya, pengennya bantuin istri megang anak gitu, tapi harus nyari uang juga gitu kan. Bingung gitu, ya udah jadi nyari kerjaannya ya gimana ya, nyari yang memungkinkan di rumah selagi bisa di rumah gitu. Kalau nggak bisa ke rumah ya udah nyari yang di luar gitu. Makanya nih bikin konten YouTube kayak gini, tolong jangan di skip nih iklannya nih, terus ditonton dari awal sampai akhir ya. Ya jadi itu tadi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, ya cara menghadapinya ya itulah masing-masing. Kalau perekonomian ya cari kalau bisa sampingan yang bisa dikerjain di rumah, atau kalau sama sekali nggak bisa ya coba cari yang di luar gitu. Terus soal mental ya tetap bersabar, terus mendekatkan diri kepada sang penitip anak gitu. Terus kalau misalkan apa ya, jangan lupa lah kalau misalkan kalian udah ini titipin, minta tolong titip ke saudara atau ke babysitter gitu, karena kan kita juga butuh waktu untuk sejenak apa ya, ini dulu lah, rehat sejenak gitu, karena kan anak juga kayaknya ditinggalin bentar nggak apa-apa lah buat kita, supaya kita juga menjaga, istilahnya kalau zaman sekarang menjaga kewarasan gitu. Jangan sampai kita maksain terus malah marah-marah sama anak gitu, malah anak yang kena imbas dari emosi kita, jangan sampai lah. Mending kita cabut dulu, titipin dulu siapa ke saudara gitu, kita refresh sejenak di luar gitu. Gue yakin sih nggak lama juga lo balik lagi. Gue gitu soalnya, kayak di rumah mumet gitu ya, keluar bentar gitu, udah di luar mah kangen sama anak dah, bener. Akhirnya ya udah pulang main sama anak lagi. Ngelihat anak ketawa juga udah seru lagi gitu. Walaupun nanti nangis lagi, lewat lagi ya nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak gitu, tenang aja lah. Ngadepin orang dewasa aja kita bisa, masa ngadepin anak kecil nggak bisa ya kan? Mereka kan anak kecil yang apa ya istilahnya ya, tidak berdaya lah gitu. Mau ngomong juga belum bisa gitu, cuma bisa nangis sama teriak. Jadi ya pahami aja lah gitu. Kitanya aja yang harus lebih sabar. Jangan maksa mereka buat mengerti kita gitu, karena nggak bisa. Masa anak umur 9 bulan mau dibandingin sama kita yang udah puluhan tahun gitu kan. Jadi kitanya aja yang sabar gitu. Terus apa lagi ya, kenangan indah ya, hampir semuanya kenangan indah gitu kan. Makanya diabadikan semua nih di handphone, jadi apa-apa di videoin gitu kan, karena momen lucu itu kan ya kenang-kenangan gitu ya. Apalagi memori anak gitu, jangankan anak deh, gue tanya sama kalian, di umur berapa kalian bisa inget gitu memori terjauh kalian? Kalau gue sendiri paling di umur 3 tahun gue baru inget gitu. Itu juga masih samar-samar gitu. Kalau misalkan gak diceritain kayaknya gak kebayang lagi gitu. Jadi memang memori itu tuh ya, coba komen di bawah umur berapa kalian bisa inget memori terjauh kalian gitu. Kalau umur 1 tahun 2 tahun kayaknya gak inget apa-apa deh ya kan. Makanya kita memorikan semuanya tuh di handphone gitu. Upload di ini ya, jangan lupa di drive, di cloud gitu. Jadi filenya tetap ada gitu sampai berapa puluh tahun juga. Kalau misalkan di HP kan takutnya kehapus, kena virus atau dan lain sebagainya, ke format gitu. Jadi mending simpen aja di cloud gitu biar aman. Apalagi Google gitu kan. Google kan udah panjang nih umurnya. Jadi upload di Google aja gitu buat kenang-kenangan. Jadi anak kalau misalkan udah gede, dia kan nggak tahu habis diapain aja tuh umur 1 tahun 2 tahun. Dipakein baju aneh kayak, terus dipakein apa kayak, dikleketek, di apa ya, pokoknya celoteh pertamanya kayak gimana gitu kan, ngedumelnya kayak gimana. Nah itu serunya berkeluarga tuh seperti itu. Dan nanti gue yakin dia pasti ketawa-tawa sih ngeliat kelakuan dia waktu kecil gitu kan, makan belepotan, terus tidur di baby chair gitu kan. Lucu lah. Nah itulah kenang-kenangan gitu. Jadi selama ini gitu simpenlah memorinya gitu, supaya jadi kenang-kenangan gitu kan. Terus kita juga nanti kalau udah tua kan pasti kangen tuh momen dimana kita ngurusin anak kecil yang rewel gitu. Tahu-tahu sekarang udah gede, tahu-tahu udah mau masuk SMA, udah pacaran, dan gue kayak udah bukan siapa-siapa lagi gitu. Kayaknya akan ada momen itu sih. Kalau sekarang kan anak tuh ngelihat kita kayak superhero, dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Nanti mah jadi teman debat mah, karena zamannya dia nanti kan segalanya berubah gitu.
nggak kayak kita sekarang gitu. Sama aja sih kayak kita ke orang tua kita juga kan, kayak pemikiran orang tua teh apaan sih, kolot banget gitu kan, nggak asik lu gitu. Kayaknya nanti juga ngalamin yang kayak gitu, tapi mudah-mudahan gue bisa fleksibel ya sampai tua gitu. Terus nanti udah pacaran lah, tau-tau nikah, tau-tau gue udah punya cucu. Emang waktu itu cepet sih. Gue aja sekarang tau-tau anak gue udah mau 9 bulan, padahal baru kemarin loh di ini nemenin dia gitu kan, ngeliatin dia bayi kecil gitu kan, kecil cuma 2,9 kilogram gitu, sekarang udah 8,5 kilogram gitu, buset. Tingginya juga dulu yang mungil cuma 47 ya, 47, sekarang udah 67. Gila cepet banget waktu. Perasaan baru kemarin, tapi sekarang udah, kemarin masih tergeletak tak berdaya di baby box gitu, sekarang sudah membuat kami tidak berdaya gitu, ngacak-ngacak semua. Tapi itu emang seru sih, ya kenang-kenangan. Jadi momen-momen itu lucu sih, momen-momen dimana dia berceloteh itu kayak sekarang kan. Kalau misalkan marahnya juga menggeram gitu, terus teriak gitu, gitu. Terus apa lagi ya, banyak sih lucu, ngomel lah pokoknya, ngedumel, pagi-pagi juga subuh tuh udah ngomel aja, ngebangunin orang tuanya kali ya gitu. Terus apalagi ya, latihan ngomong gitu, mama, papa gitu, lebih seringnya mama sih gitu. Terus setelah itu apalagi ya, banyak sih sebetulnya momen lucu, kayak dia belajar berdiri jatuh gitu kan, ngoprek atau jatuh gitu. Lucu gitu kan ya, momen-momen itu memang indah sih. Jadi makanya kalau kalian yang belum mau berkeluarga gitu, mungkin memang apa ya, nggak tahu ya, itu kan pemikiran kalian ya, silahkan. Cuma kalau misalkan kalian takut nih gara-gara sering ngedengar orang kalau udah punya anak begini, kalau udah punya anak begitu, kan banyak ya mungkin yang pasangan-pasangan yang cerita kalau punya anak ripuh lah, ribet lah, capek lah, nggak punya waktu buat me time lah. Gue kasih tahu memang keadaannya seperti itu, tapi tidak selebay itu gitu. Semuanya memang seperti itu gitu, tapi tidak selebay itu. Jadi gimana kita juga sih, kalau misalkan lu orangnya asik-asik aja, kayaknya dikasih yang begitu juga ya udah jalanin aja, emang harus kayak gitu kan. Emang seiring berjalannya waktu kayak gitulah, kayak lu SD gitu kan belajarannya cetek, naik ke SMP rada sulit, terus naik ke SMA sulit, kuliah apa lagi. Tapi kan lu lihat lu sekarang bisa berdiri tegak seperti ini tuh kan karena proses kayak tadi kan. Tuh kedengeran ngomel tuh anak gue. Kayak gitu kan, ini proses hidup gitu. Jadi mau nanti lu nggak punya waktu buat diri lu sendiri, ya udah nggak apa-apa ya. Nemenin anak tuh sebentar, cuma berapa tahun sih. Kalau ini juga cuma berapa tahun, nanti kalau dia udah SMP, dia udah punya temennya sendiri, lu bakal kangen sama momen itu. Udah bukan dulu mungkin jadi temen curhat gitu kan. Sekarang jadi apa sih? Ya pulang-pulang ke rumah cuma numpang tidur paling nanti ya kan. Gitu. Jadi orang tua tuh seru tau. Jadi jangan menurut gua ya, jangan takut gitu ngedengar orang lain. Itu mungkin kasusnya mereka seperti itu, tapi kalau dipraktekin oleh kalian belum tentu seperti itu. Jadi mungkin itu kan dua pilihannya, mungkin iya mungkin tidak, mungkin baik mungkin buruk. Jadi mungkin aja gitu. Jadi kalau kalian berpikir mungkin nanti gue bakal stres, ya mungkin nggak stres juga kan gitu. Mungkin gue bakal marah-marah, ya mungkin nanti lu bakal malah jadi lebih sabar, yang kita kan nggak tahu ya. Jadi mungkin itu kan probability-nya 50-50. Jadi ya balik lagi ke kalian gitu. Selama kalian asik-asik aja mah kayaknya seru sih. Jadi dinikmatin aja lah gitu. Gue juga menikmati momen ini sih. Gitu. Terus apa lagi nih? Tips apa ya? Tips menjadi ayah. Kayaknya nikmati aja lah momen ini gitu. Momen yang tidak semua orang gitu kan. Gue juga kaget karena dikasih kepercayaan langsung punya anak di usia pernikahan baru 1 bulan gitu. Jadi kayak Tuhan juga mau ngasih kado buat gue gitu. Itu sedangkan di luar sana banyak orang yang berusaha gitu bertahun-tahun pengen punya anak. Jadi ketika gue dititipin anak ini,
Jadi gue berusaha sebaik mungkin untuk menjadi orang tua, terus memenuhi segala kebutuhan anak, baik dari fisik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi ya gue berusaha untuk itu sih, gitu. Kalian juga gue yakin pasti bisa lah. Seiring berjalannya waktu memang naluri orang tua tuh kayak gitu. Jadi ayah tuh kayak gitu. Nggak yang diatur-atur kayak gimana, nanti lu bisa sendiri. Dulu gue juga ini sih bingung, kayak apa sih anak kok dikasih minumnya kayak gitu kan, emang nggak keselak gitu atau gimana gitu. Tapi ternyata emang kayak gitu. Cara gendong anak kayak gimana, gue takut. Gue belum pernah, seumur-umur belum pernah megang bayi gitu, karena takut gitu. Selain takut ini ya, kayak megangnya salah gitu. Takutnya gue bawa virus gitu, malah jadi kenapa-napa. Kan kita tahu sendiri juga sekarang bayi-bayi kalau dipegang mukanya atau dicium-cium juga kan alergi, karena memang bayi masih sesensitif itu. Makanya gue juga mengurung diri dulu nih selama beberapa bulan, tapi kalau sekarang udah enggak sih, karena vaksinnya juga udah banyak gitu, jadi udah berani lah. Dan kelihatan sih sekarang juga anak udah diajak kemana-mana juga kuat-kuat aja gitu. Itu jadi memang pokoknya jadi ayah tuh harus semangat gitu. Pokoknya semangat, terus nikmatin setiap perjalanan ini. Jangan khawatir lah, jangan takut untuk minta tolong gitu ke saudara, ke siapa gitu, ke teman kalian gitu. Pastilah kalau mereka benar-benar saudara kalian, mereka emang teman kalian, pasti ngedukung lah gitu. Ya jadi itu, nikmatin terus momennya dan terus support istri kalian ya, karena mereka tuh butuh kalian banget gitu di momen-momen seperti ini. Jangan sampai mereka baby blues gitu. Kalau udah baby blues, wah panjang lagi urusannya deh. Jadi selalu support mereka gitu ya, karena mereka kan udah banyak yang ngurusin anak, terus mereka harus pumping, ngasih ASI juga gitu buat anak. Itu kan capek banget ya katanya. Jadi ya udahlah, kita lakuin apa yang bisa kita lakuin gitu, beberes rumah lah, atau enggak gantian nyuapin anak, ngasih susu anak. Pokoknya ya bantu mereka lah gitu. Karena gue juga capek sih sebetulnya, karena harus kerja, nyari tambahan, tapi memang untuk saat ini seperti inilah yang harus dilakukan gitu. Jadi ya fleksibel aja lah kita. Emang mungkin ini bagian dari tanggung jawab seorang laki-laki gitu. Kita harus tough gitu, harus tangguh gitu kan. Pokoknya enjoy lah. Itu terus apa lagi? Ya paling nanti di video selanjutnya gue mau mau review aja paling ya produk-produk yang udah dipakai nih selama ini sama anak gua gitu. Biasanya kan ibu-ibu nih yang review, jarang-jarang kan bapak-bapak. Gua kasih perspektif bapak-bapak nih gitu. Dari produk anak, reviewnya kayak gimana gitu kan. Gua bakal share lagi nih. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai sini. Nantikan video selanjutnya gua bakal review produk-produk bayi, untuk stroller, car seat, minyak telon, terus popok, macam-macam lah. Makanya subscribe aja dan jangan lupa like, komen, supaya gue makin semangat bikin videonya. Sekali lagi, thank you so much yang udah nonton. Semoga menginspirasi kalian supaya kalian makin semangat jadi ayahnya, dan yang mau jadi ayah semangat. Semoga ya selamat menikmati lah. Ini rasa yang gak akan pernah terbayarkan, bro. Bener deh, pokoknya kalau lu udah jadi ayah, wah gokil. Pokoknya gue nggak bisa berkata-kata sih sebetulnya, jadi cuma bisa gimana ya, excited sih, segimana ya, gue cuma bisa gitu, in a good way. Oke, gitu dulu ya video kali ini. See you next time di video selanjutnya. Thank you so much yang udah nonton. See you next time. Gue Barto. God bless you.